In Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya, instead of giving knowledge to our students, we are planting seeds of knowledge that will rooted strongly and grow for the usefulness of others. Faculty of Economics was established under Universitas Sakyakirti on 31st October 1953. Before the inauguration of Universitas Sriwijaya on 17 September 1960, the faculty was handed over to Universitas Sriwijaya, which then the forerunner of the faculty, and officially it is established on 3rd of November 1960. Welcome to Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya. Campus of Indralaya is located on Jalan Raya Palembang Prabu Mulih, which is about 45 minutes from Palembang campus. This campus is mainly for the Center of Undergraduate Degree. Campus of Palembang is located in the center of Palembang city and mainly for undergraduate and postgraduate degree. Both Palembang and Indralaya campus Faculty of Economics have strategic locations. For Palembang campus, Faculty of Economics is located near the main gate and Magister Management. And for the Indralaya campus, the campus is located near library, bus station, rectorate building, and the university mosque.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Yulia Saptiana, SE/MSI AK. Yang terhormat, Kepala Laboratorium Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Aryo Dilah, SE/MSI. Yang terhormat, narasumber pada hari ini, Saudara Alfa Pintor, SE. Yang terhormat, Ketua Umum KSPM FO Unsri, Saudara Syauki Muhammad Zubair. Yang terhormat, Ketua Pelaksana, Saudara Muhammad Haikal, serta seluruh panitia dan peserta yang hadir pada kegiatan Skill Improvement. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan saya, Atiko Asmi, selaku MC, yang akan memandu kegiatan Skill Improvement, desain dan video training dengan tema membangun ekonomi kreatif guna mempengaruhi minat investor di pasar modal di era 4.0. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana. Keempat, sambutan dan pembukaan dari Wakil Dekan 2. Kelima, foto bersama. Keenam, doa. Ketujuh, pemaparan materi, praktik dan dilanjutkan diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kedelapan, penyerahan sertifikat dan foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada operator untuk menampilkan video Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Muhammad Haikal. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Julia Saptiana, SPMSIAK. Yang saya hormati Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Jangka Panjang Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Aryo Dila Hidayat, SPMSI. Yang saya hormati Direktur Utama Komunitas Studi Pasar Universitas Sriwijaya, Pak Syauqi Muhammad Zubair. Yang saya hormati narasumber kita luar biasa yang akan mengisi acara kita pada hari ini, itu Kak Al-Fatihah, serta panitia dan peserta acara Skill Improvement with KFM Menteri pada hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan hikmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, namun izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada jajaran panitia serta anggota komunitas di Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya mensukseskan acara kita pada hari ini. Dan serta pula terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk membagikan ilmunya kepada kita semua pada hari ini, serta kepada para peserta yang turut hadir dalam acara ini. Saya sangat mengharapkan acara ini dapat bermanfaat dan semoga kegiatan ini bisa memotivasi setiap mahasiswa untuk mempelajari desain grafis dan video yang mana akan sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak ketidaksempurnaan dalam masalah desain dan video training, dan akan kami jadikan pelajaran untuk menyempurnakan untuk acara-acara lain ke depannya. Terakhir, kata sambutan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Haikal yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan dan pembukaan dari Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang akan disampaikan kepada Ibu Dr. Julia Saptiana, SEMSIAK. Kepada Ibu dipersilakan. Mohon maaf Ibu, suaranya. Mohon maaf Ibu, suaranya belum di-mute-kan. Nah, makasih. Tadi belum bisa unmute ya, mohon maaf dari hostnya kalau katanya di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Syauqi Muhammad Zubair, Direktur Umum Komunitas Studi Pasar Modal. Ini kemudian yang saya hormati Bapak Aryo Dila sebagai Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, para narasumber dan moderator para narasumber dan moderator, Bapak Ibu dan dosen, serta para mahasiswa yang menjadi peserta pada panitia ini, serta semua panitia penyelenggara kegiatan acara skill improvement ini.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jualah kita semua dapat berkumpul secara daring di acara ini dalam rangka mengikuti kegiatan Skill Improvement with KSPM FE Unsri, membangun ekonomi kreatif guna mempengaruhi minat investor di pasar modal di era 4.0 ya. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena seyogianya beliau yang akan membuka acara skill improvement pada hari ini. Namun karena tiba-tiba beliau mendapat tugas lain yang juga sama pentingnya, sehingga Bapak Dekan meminta saya untuk mewakili beliau menyampaikan sambutannya dan membuka acara ini mewakili beliau. Atas nama pimpinan fakultas, kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kami justru sangat mengharapkan bahwa mahasiswa itu lebih banyak menambah kegiatan-kegiatan skill improvement. Jadi kemampuan-kemampuan yang mendukung keahlian akademisnya. Kemudian pimpinan juga sangat berterima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan skill improvement with KSPM Unsri ya, dengan temanya membangun ekonomi kreatif guna mempengaruhi minat investor modal di era 4.0. Seperti yang kita ketahui, perkembangan ya, teknologi digital, revolusi digital itu terjadi sangat pesat ya. Kemudian yang tengah berkembang itu namanya ekonomi kreatif ya. Pekerjaan di bidang ekonomi kreatif itu meningkat sangat cepat, sehingga kebutuhan desain grafis itu semakin meningkat. Dan tentunya kita peserta, karena saya tidak sempat lihat ya, ini semuanya mahasiswa atau ada dosennya selain Pak Aryodila. Tapi intinya bahwa para peserta pelatihan ini, pelatihan skill improvement ya, pelatihan peningkatan skill ya, keahlian. Dalam hal ini kita akan meningkatkan kemampuan pemahaman kita mengenai desain grafis ya, mengenai desain grafis untuk mempengaruhi minat investor di pasar modal. Artinya desain kreatif yang bisa digunakan untuk memasarkan ya, desain produk ya, desain materi yang ingin ditampilkan. Tentunya pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa. Hari ini isinya, kalau saya baca dari sekilas yang disampaikan pihak panitia ke saya, katanya akan menyampaikan peranan desain grafis dan video editing di bidang industri kreatif. Kemudian apalagi isi materi ini dalam rangka kegiatan Capital, Commodity and Financial Market Literacy Training Series 2021 yang selama ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tentunya kami berharap dari pihak pimpinan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kemampuan skill mahasiswa Fakultas Ekonomi itu akan lebih kaya, akan lebih berkualitas. Dan kami harapkan acara seperti ini
akan lebih banyak lagi dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang menambah skill, yang mempunyai nilai untuk meningkatkan, yang mempunyai nilai tambah untuk untuk keahlian seorang sarjana ekonomi ketika akan akan nanti setelah selesai, setelah jadi sarjana, itu akan masuk ke pasar kerja, ke dunia kerja. Jadi kami harapkan hasil dari pelatihan ini benar-benar nanti akan meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan peserta training, peserta pelatihan, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan, untuk dapat meningkatkan nilai, menjadi nilai tambah, meningkatkan nilai tambahnya sebagai calon sarjana ekonomi dalam rangka masuk ke dunia kerja. Semoga kita harapkan acara ini akan berlangsung. Saya baca dari informasi yang disampaikan panitia, sepertinya semalam atau pagi tadi ya, dari yang disampaikan panitia, acara akan berlangsung selama 3 hari. Artinya materi yang akan disampaikan itu kalau sampai 3 hari itu pastilah materinya itu akan lebih lebih detail, dan kita berharap yang disampaikan itu benar-benar bisa terserap oleh semua peserta, sehingga tujuan dari penyelenggaraan pelatihan ini itu akan tercapai. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini berlangsung selama 3 hari, akan benar-benar berhasil, bisa mentransfer pengetahuan ya dari narasumber kepada para peserta, dan sesuai dengan saya ini baca WA, maaf Ibu ini sesuai dengan acara nih. Nah, ini baru dijawab. Jadi saya tanya, saya ini speech aja atau buka acara? Oke lah, sesuai dengan rundown acara. Kita bersama-sama marilah membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara skill improvement with KSPM FE Unsri, membangun ekonomi kreatif guna mempengaruhi minat investor di pasar modal di era 4.0 kita buka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Saktiana yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya ini foto bersama. Dimohon kepada peserta yang belum mengaktifkan videonya untuk mengaktifkan video terlebih dahulu, dan dimohon kepada operator untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Baiklah, mungkin saya akan memberikan aba-aba. Baiklah, slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilham Nurdin. Kepada Saudara Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, mari sejenak kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita
kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Doa akan saya bawakan menurut syariat Islam, dan bagi yang beragama lain sekiranya dapat berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada masyarakat dan bangsa kami. Dengan nikmat-Mu jualah kami dapat melaksanakan kegiatan desain and video training ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai acara yang bermanfaat, acara yang membuahkan hasil bagi kami, terkhususnya bagi Fakultas Ekonomi yang kami cintai ini. Acara ini tidak lain hanyalah untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar acara ini dapat berjalan atas ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini sangatlah besar arti dan maknanya bagi kami, terutama dalam hal menjalin hubungan silaturahmi di antara kami. Untuk itu, ya Allah, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan kerukunan dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilham Nurdin yang telah memandu doa pada hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi, praktik, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Saudara Ulfi Nurindah. Kepada Saudari Ulfi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Atiko Azmi selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih teman-teman hari ini kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bakal dapetin materi yang pastinya sangat berguna untuk kita ke depannya, apalagi buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmunya dalam dunia desain grafis dan video editing. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ulfi Nurindah Permatasari, selaku moderator yang akan memandu kegiatan Skill Improvement, Design and Video Training KSPM FE Unsri dengan tema Membangun Ekonomi Kreatif guna mempengaruhi minat investor di pasar modal pada era 4.0. Dalam kegiatan ini, kita akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu di sesi pertama akan dilaksanakan pada hari ini dengan pemateri dari Kak Aufa Pintor, dan sesi kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember di jam 10 pagi dengan pemateri Kak M. Afif Izzuddin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sapa dulu nih pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Kak Aufa. Halo Kak Aufa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak, gimana nih Kak Aufa hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Kak Aufa yang lain udah nggak sabar nih untuk dengar materi dari Kak Aufa pada hari ini. Mungkin langsung aja Kak Aufa untuk memaparkan materinya, tapi sebelum itu saya akan membacakan CV singkat dari Kak Aufa sendiri. Kepada tim IT dipersilakan. Kak Aufa Pintor SE setelah menempuh pendidikannya di SMA Negeri 1 Jambi dan melanjutkannya ke S1 Ekonomi Universitas Sriwijaya. Beberapa pengalaman-pengalaman dari Kak Aufa sendiri yaitu pernah menjadi asisten lab multimedia FE Unsri dan menjadi mentor Sekolah Desainer Muda Sriwijaya, menjadi ketua pelaksana PMB Himaja Unsri pada tahun 2018 dan
Pernah bekerja selama 3 bulan di CV Multiproduk Indonesia sebagai Design and IT Support. Bisa kita lihat yang udah di-share ini beberapa prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Kak Ufa sendiri, yaitu pernah menjadi juara 2 NSMC di Pekan Ekonomi Nasional, menjadi juara 3 National BPC Section Palembang, dan menjadi juara 2 Islami Short Movie tingkat USRI, dan menjadi juara 3 Desain Infografis Ekonomi Development Fair. Nah, itu dia tadi beberapa pengalaman-pengalaman serta prestasi yang udah diraih oleh Kak Ufa sendiri. Mungkin langsung aja Kak Ufa, pemaparan materinya akan berlangsung selama 20 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan praktek desain bersama Kak Ufa. Langsung saja kepada Kak Ufa Pintor, layar dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu, karena saya sudah membuat penjelasan sedikit lah, pengantar untuk tentang desain grafis. Mungkin bisa dibantu nih teman-teman untuk, biar share screen sendiri aja. Oke, teman-teman apa udah kelihatan dari PowerPoint saya? Sudah, Kak. Iya, udah ada, Kak. Oke. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dasar-dasar ataupun bisa kita bilang pengenalan terkait desain grafis, yang mana nantinya akan kita lakukan praktek singkat ya dalam penggunaannya, yaitu dalam hal ini penggunaan dari software CorelDRAW. Mungkin teman-teman juga udah ada yang download dan gak sabar gitu kita akan desain bareng nanti. Oke, hal yang pertama dalam desain grafis tentu kita harus tahu dulu apa itu desain grafis. Nah, jadi desain grafis ini banyak sekali orang mengarahkannya ke seni ataupun memiliki pendapat masing-masing. Sedangkan kalau secara umum, desain grafis ini proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, dan juga ilustrasi. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan. Nah, jadi kita akan membuat sebuah desain yang tujuan adalah memudahkan sebuah penyampaian informasi kepada pembaca ataupun yang melihat dari desain kita. Jadi, kalau dibilang desain mana yang baik adalah desain yang paling mudah untuk dipahami gitu. Jadi hal-hal dasar yang harus diperhatikan gitu biar agar desain kita itu baik gitu, agar desain kita bisa menyampaikan pesan dengan baik sehingga pembaca bisa melihat ataupun menangkap informasi dengan mudah. Ada hal-hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, visual hierarki ataupun hierarki visual. Nah, hierarki visual ini adalah urutan dari kepentingan sebuah elemen, yaitu untuk memudahkan orang saat membaca atau melihat dari desain kita. Nah, diperlukan urutan fokus visual yang jelas. Urutan visual atau elemen yang baik akan membuat pembaca atau orang yang melihat desain kita tahu mana yang harus mereka perhatikan terlebih dahulu. Hierarki visual juga akan membantu kalian dalam menentukan layout. Nah, di dalam desain nanti ada layar desain kita. Di situ kita akan menyusun bagaimana susunan. Nah, yaitu yang disebut dengan visual hierarki. Saya contohkan sederhananya adalah di dalam PPT ini. Urutan yang pasti pertama akan kita lihat, di sini saya memancing teman-teman untuk membaca visual hierarki terlebih dahulu. Dengan cara membedakan yang mana heading 1, heading 2, heading 3, dan juga paragraf. Artinya, fokus pertama dari desain nantinya, yaitu, ataupun fokus dari pembaca, yaitu ke tulisan visual hierarki ini. Lalu ada heading 2-nya, yaitu menjelaskan sedikit tentang hierarki visual dengan font yang lebih kecil. Nah, di sini bisa dilihat di heading 3 hingga bisa dikatakan heading 4-nya itu sebuah paragraf, maka
kita selaku pembaca yang melihat desain pun sudah terarah mau membaca dari yang mana dulu. Terus juga kenapa ada spasi-spasi ini agar kita ataupun yang membaca desain mudah dalam menentukan apa sih yang mau dia cepat ambil gitu. Selanjutnya ada juga yang namanya penekanan. Nah, prinsip emphasis atau dilakukan dengan memberi spotlight utama terhadap suatu elemen. Untuk memulai desain, kamu harus tahu elemen, informasi, atau pesan apa yang akan kita tonjolkan pertama kali ke pembaca atau yang melihat desain kita. Nah, contoh sederhana dalam PPT ini ialah saya memberikan beberapa kata ataupun kalimat menggunakan tulisan yang tebal ataupun tulisan yang digunakan menggunakan bold gitu. Jadi di sini ada prinsip emphasis itu dibikin bold agar teman-teman mengarah ke situ bahwa oh ini menjadi suatu hal yang penting karena ada penekanan pada kalimatnya. Jadi hal yang baik bagi desainer baik itu pemula ataupun sudah ahli pasti dia akan melakukan sebuah brainstorming. Nah, sebelum melakukan desain itu sangat baik dilakukan, yaitu memikirkan apa elemen ataupun yang akan kita berikan penekanan dalam desain kita, desain kamu gitu. Oke, selanjutnya ada juga tentang kontras. Nah, kontras ini adalah prinsip yang sejalan dengan penekanan tadi. Dalam desain harus ada point of interest. Nah, dalam hal ini seperti perbedaan warna dalam desain yang bisa membedakan antara elemen mana yang harus mencolok dan tidak. Nah, banyak kita bisa lihat dari desain teman-teman yang lain pasti memiliki kontras, minimal ada 2 kontras yang dihadirkan gitu. Contohnya di sini dalam PPT ini layar utamanya itu abu-abu atau kita katakan sisi gelap. Tidak mungkin hal yang ingin kita tonjolkan warnanya lebih hitam atau apa yang memiliki sisi gelap juga. Artinya kontrasnya itu sangat buruk. Contohnya di sini saya ada tulis bagian ini. Ini kan warnanya hampir kontrasnya di sisi gelap sama dengan backgroundnya. Jadi sangat sulit untuk kemudian nantinya pembaca untuk melihat ataupun membaca ataupun menerima informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi kontras ini penting buat teman-teman lebih dalam lagi mempelajarinya karena memang cukup sulit untuk menentukan kontras warna yang sangat baik, yang baik gitu. Tapi teman-teman jangan putus asa karena di Google saya biasanya ambil di Adobe Color. Nah, di situ teman-teman sudah ada palet warna yang memang disusun agar teman-teman mudah untuk mendapatkan warna-warna yang baik ataupun kontras yang baik. Selanjutnya, ini yang keempat, white space. Nah, ini bukan berarti kita membuat sebuah ruangan itu menjadi putih ya, tapi ini adalah ruang kosong yang ada pada desain. Tujuannya adalah membuat pembaca atau yang melihat desain kita itu mudah mencerna dari apa yang kita buat. Nah, hal ini juga membuat pembaca desain kita tidak merasa kewalahan dengan elemen yang terlalu banyak. Jadi contoh dari white space ini apa? Contohnya saya pernah melihat begini, sebuah banner tata letak dari logonya itu sangat pas-pasan di dalam ruang desainnya. Artinya contohnya logonya ada di paling kiri di sini, dia tidak memiliki ruang untuk membuat dia lebih rapi gitu. Jadinya pun ketika outputnya udah keluar, sudah bentuk dalam banner, ketika ingin dipasang, biasanya ketutup-tutup tuh di bagian kiri atau di atasnya udah paling atas ketutup gitu. Jadi itu hal dasar yang harus diperhatikan dalam desain agar hasil desainnya teman-teman ataupun saya nantinya baik ataupun
mudah untuk dipahami oleh pembaca desain kita. Oke, dalam prakteknya nanti kita akan coba membuat pamflet, flyer gitu. Maka saya ingin menyampaikan dulu pamflet itu adalah media informasi yang dapat berbentuk digital maupun selebaran yang dicetak dan berisi informasi berupa teks dan gambar. Nah, banyak orang-orang juga menyebut pamflet ini leaflet, brosur, dan flyer. Hanya saja yang membedakan adalah contohnya pamflet dan brosur. Brosur ini dia lebih detail karena informasi yang akan dimasukkan dalam brosurnya, informasinya itu mulai dari profil perusahaan dan lain-lain. Nah, jadi pamflet itu, leaflet, brosur itu tujuannya beda-beda gitu. Nah, di sini ada saya contoh buat pamflet. Di sini, nah, tulisan jasa desain majalah itu adalah heading 1. Nah, artinya teman-teman ketika melihat ini, yang teman-teman baca duluan adalah bagian heading 1. Tidak mungkin teman-teman langsung membaca yang bagian paragraf. Nah, itu yang dimaksud dari hierarki visual tadi. Tujuannya langsung jelas jasa desain majalah seperti itu. Oke, mungkin itu saja pengantar bagaimana nanti kita bisa membuat desain yang baik. Lebih lanjutnya mungkin kita akan lakukan prakteknya. Ini lanjut ke prakteknya dulu atau balik ke moderator? Mungkin langsung lanjut aja Kak ke prakteknya. Oke. Kita Oke, teman-teman, mungkin yang sudah memiliki aplikasi softwarenya bisa langsung buka, kita belajar bareng, belajar sama-sama. Jadi ini tampilan awal dari tampilan awal dari software CorelDRAW. Ini aku pakai yang masih edisi 2019. Nah, jadi di sini ketika teman-teman ingin melakukan ataupun membuat desain baru, teman-teman bisa klik di bagian New Document. Teman-teman tinggal klik di sini. Nah, di sini teman-teman ada tulisan name. Nah, ini nama teman-teman tinggal ganti teman-teman lagi desain apa gitu kan. Mungkin saya bikin di sini KSTM. Presetnya saya biasa custom primary color mode. Ini ada CMYK sama RGB. Biasanya RGB itu lebih dipilih untuk penampilan display laptop, HP gitu, smartphone gitu. Karena tayangannya warna yang diambilnya itu lebih cocok. Sedangkan kalau untuk untuk pencetakan, untuk cetak majalah, cetak banner itu teman-teman lebih baik menggunakan warna CMYK. Nah, di sini halaman dasarnya teman-teman tinggal pilih, bisa custom, resolusinya paling standar itu 300, paling bisa dikatakan minimalnya 300. Oke, kalau sudah kita tinggal klik oke. Maka dia akan akan menayangkan layar yang kita sudah buat tadi. Oke, jadi ini halaman halaman desain teman-teman. Mana nih kok nggak muncul? Mohon maaf ya teman-teman. Tadi
Corel Draw-nya dalam bentuk dark mode gitu. Jadi ketika share screen nya nggak kelihatan. Oke. Oke. Jadi ini adalah halaman desain ataupun tier untuk teman-teman melakukan desain. Nah, di sini mungkin saya akan contohkan bagaimana kita membuat desain dari pamflet dari KSPM tadi yang acara ini gitu. Jadi kita untuk membuka ataupun memasukkan foto dan lain-lainnya, teman-teman bisa langsung Ctrl I ataupun di sini bisa juga file dan impor gitu. Jadi kita impor dulu foto, contoh lah untuk desain dari KSPM yang nantinya akan kita coba buat redesign dari pamflet dari KSPM. Kita masukkan dulu. Nah, jadi ini adalah desain dari KSPM. Nah, bagaimana kita akan belajar bagaimana buat ini gitu. Yang pertama, teman-teman buat persegi terlebih dahulu ataupun persegi panjang sesuai ukuran Insta Story ini kan biasanya, yaitu 1080 1080 biasanya. Tapi kita kalau susah, kita ambil contoh ini, kita arahkan dari tools yang namanya rectangle tools ini, teman-teman arahin ke sini, lalu ke ujung bawah, hingga sama seperti ukuran pamflet. Kita pindahkan ke sebelahnya. Nah, itu hal pertama yang teman-teman harus lakukan, yaitu membuat ukuran desain yang ingin teman-teman buat. Lalu di sini ada logo-logo, teman-teman. Nah, caranya membuat ada persegi dan di ujungnya ini sedikit setengah lingkaran. Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bikin persegi panjang dulu, lalu bikin lingkaran, lalu baru digabungkan gitu. Baru digabungkan seperti ini. Sesuaikan ukurannya. Nah, ini cara namanya intersect. Nah, intersect dua elemen, dua unsur gitu. Tapi ada cara yang lebih mudah, teman-teman tinggal bikin persegi, sesuaikan arahan ukurannya seperti ini, misalnya contohnya. Lalu untuk membuat bagian kanan itu sedikit melingkar, teman-teman di bagian sini, teman-teman, corner radius. Jadi di sini ada 4, kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Yaitu sesuai dengan persegi panjangnya tadi, ada sisi kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Teman-teman ketika ingin mengubah yang kanannya aja, kita ubah yang bagian kanannya, yaitu dengan melepas bagian gambar gembok di sini. Jadi teman-teman buka, teman-teman naikkan. Yang bawahnya juga kita naikkan biar membentuk bulatan. Nah, dan akhirnya langsung jadi seperti ini. Oke, mungkin biar lebih enak, kita masukkan dulu foto background dari untuk di belakang desain banner kita. Yang pertama kita masukkan seperti tadi, masukkan foto sebagai background. Ini sudah aku download tadi di pexel.com. Di situ teman-teman bisa dapatkan foto-foto dengan kualitas yang baik dan gratis. Nah, ini contohnya. Oke, cara ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa
ngepasin dari luar lalu di crop. Tetapi teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara memasukkan dari foto kedua ini masuk ke dalam desain ataupun layar desainnya tadi. Caranya klik kanan. Di sini ada bagian Power Clip Inside. Nah, teman-teman klik, lalu masukkan ke dalam layar desain utama kita tadi. Kita klik, nah, dan dia masuk ke dalam di sini. Cara kita masuk ke dalam desain yang kita buat ini, kita klik 2 kali aja kita udah masuk ke dalam desainnya. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan ukurannya. Kita perbesar sesuai dengan garisnya agar semuanya ketutupan oleh background. Mungkin ambil sisi kirinya aja. Nih, mungkin ini. Nah, kita klik. Oke, teman-teman udah mendapatkan background. Lalu agar teman-teman lebih mudah juga melakukan desain, teman-teman bikin foto yang di dalam sini lebih redup gitu. Bisa mengaturnya dengan opasitas atau menambahkan banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, cara yang sering saya lakukan untuk membuat dia redup yaitu membuat sebuah persegi lagi. Ini lebih mudah, teman-teman tinggal buat persegi seperti ini dan teman-teman warnakan hitam. Lalu teman-teman transparasinya teman redupkan seperti ini. Nih. Jadi nanti ketika objek yang seperti tulisan, gambar itu lebih kelihatan karena ketika ini tidak ada backgroundnya aja sudah sangat terang gitu. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal taruh dan atur transparansi dari foto ini tadi mau 50 atau berapa. Kayaknya lebih baik di 40 tadi. Karena kita membutuhkan layar yang gelap agar penonjolan dari elemen yang lain itu lebih baik. Jadi kita finish. Oke. Nah, teman-teman sudah memiliki background dari desain teman-teman. Lalu di sini sesuai dengan yang ini tadi, contohnya kita tinggal warnain. Kita mau warna apa di sini ada banyak pilihan warna dan juga kita bisa kalau mau lebih banyak lagi teman-teman tinggal klik di bagian sini ya sebelahnya. Klik 2 kali dan nanti muncul pilihan warna yang lebih banyak. Nah, teman-teman tinggal pilih mau warna apa gitu. Contohnya kita ambil yang kuning. Nah, ini. Nah, di sini ketika kita perbesar itu masih ada outline. Nah, cara teman-teman menghilangkan outline itu klik kanan di bagian warna. Jadi di sini bisa klik kanan, teman-teman warnanya akan hilang. Atau teman-teman pengen punya outline tapi mengubah warnanya. Yaitu tinggal pilih pilihan warnanya. Contohnya warna hijau nih. Kita klik kanan di mouse ataupun di mouse di bagian ini kita tinggal klik kanan. Atau kalau teman-teman ingin punya warna yang lebih banyak lagi, teman-teman klik 2 kali bagian sini. Kalau ini kan untuk warna bagian dalam, ini warna bagian luar. Oke. Oke, ini udah jadi teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan logo-logo yang udah ada. Tinggal masukkan ke sini, terus logo Kampus Merdekanya di sini. Lalu untuk memasukkan font, teman-teman. Ini sederhana sekali. Di sini ada tulisan gambar A ataupun text tool. Teman-teman tinggal klik gitu. Lalu kita klik di bagian mana saja boleh. Contoh kita klik di sini, tulis capital commodity market.
training gitu ya. Nah, di sini untuk mengubah warnanya, mengubah ukuran font, teman-teman bisa ambil dari sini, langsung kecilkan gitu. Tapi kalau mau lebih pasti, teman-teman bisa ke pojok atas, ada bagian font size. Nah, teman-teman tinggal pilih mau size ukuran berapa. Mungkin itu ukuran 10 ya. Nih. Nah, di sini teman-teman perlu memasukkan warna yang kontras. Artinya di sini kan layarnya tadi kita bikin gelap, maka lebih baiknya warna tulisan itu lebih menonjol. Mungkin bisa warna kuning ini, atau kita bikin warna putih pun udah cukup bagus. Tetapi mungkin kita gelapkan lagi bagian dalamnya tadi menjadi 35. Oke. Nih, sudah ada tulisannya. Tinggal teman-teman taruh mau di mana gitu, taruhnya di mana. Misalnya di sini. Nah, dan teman-teman ingin menaruhnya di tengah-tengah dari tulisan ini dengan layar utama. Cara mudahnya atau shortcutnya, teman-teman tinggal klik tulisan teksnya tadi, lalu klik shift, klik layar yang ingin teman-teman sesuaikan untuk di tengah-tengah. Klik, lalu teman-teman tinggal klik C itu untuk center, artinya dia bakal jadi ke tengah gitu. Ketika E, dia tengah dari atas sini dengan yang paling bawah. Nih. Nah, kalau kita klik L, itu dia akan ke kiri dari layar tadi, layar yang kedua, yang kita shift kedua tadi. Nih, kalau saya klik L, nah, dia akan ada berada di kiri, dan R itu ada di kanan. Nah, ketika kita ingin taruh dia di tengah-tengah, kita klik C. Tuh. Lalu di sini cara untuk memperbesar atau melakukan bold, di sini ada tulisan B seperti biasa di Word Miss Office biasa, atau kita ganti fontnya agar karena tulisan yang kecil tadi kita mau lebih tebal, bisa kita langsung bold atau kita ganti ke ganti font. Ganti font ya, teman-teman klik dulu teksnya. Di sini ada bagian font list. Nah, teman-teman tinggal pilih font apa yang teman-teman ingin ambil gitu. Lalu apa lagi ya? Lalu untuk yang foto, nih, untuk yang foto teman-teman bikin layar lagi kan yang lingkarannya, yaitu caranya di sini ada ellipse tool. Teman-teman klik, lalu bikin lingkaran. Tetapi kalau teman-teman klik langsung seret aja, dia tidak berbentuk lingkaran yang sempurna, bisa kelonjong. Kalau teman-teman ingin biar dia jadi lingkaran yang sempurna, teman-teman klik CTRL, ngarahin sampai klik CTRL, maka dia akan menjadi lingkaran yang sempurna. Nah, ini kita sudah dapat untuk bagian warna. Ya, kita ganti warna dalamnya, yaitu klik kiri kan. Lalu klik kanan untuk di bagian ini untuk menghilangkan outline-nya tadi. Lalu kita bisa langsung copy paste saja untuk bagian latarnya, yaitu Ctrl C dan Ctrl V biasa. Maka sudah ada 3 nih. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja taruhnya di mana gitu, sesuai layout yang diinginkan. Oh, saya rapiin bentar. Nih, nah untuk fotonya sendiri, teman-teman tinggal masukkan seperti tadi, Ctrl I, dan masukkan fotonya teman-teman. Yang masukkan fotonya, nanti caranya ada 2 juga nih untuk foto dari teman-teman kita tadi. Untuk menghilangkan background-nya, teman-teman bisa
melakukannya di luar Corel, yaitu bukan di remove background atau apa yang secara otomatis nantinya akan menghilangkan background gitu. Atau kalau kita mau melakukan sendiri itu cukup lama ya, karena kita akan melakukan trace bagian-bagian tubuh ataupun fotonya yang mau kita ambil. Atau kita bisa langsung trace otomatis juga di Corel, tetapi hasilnya tidak terlalu baik. Dia baik ketika background di belakangnya cukup kontras dengan foto orangnya gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan caranya, masukkan tadi sama seperti kita masukkan background tadi, yaitu tinggal kita power clip fotonya ke dalam lingkaran. Lalu untuk bikin teksnya, nah teks biar dia melingkar, teman-teman arahin ke lingkarannya di sini sampai ada titik edge-nya tadi, teman-teman tinggal klik, tulis misalnya opening speed. Nih kita ganti warna putih dulu. Ini kita sederhananya aja. Nih, nah nanti dia akan membentuk sendiri seperti lingkaran seperti ini. Teman-teman tinggal bikin di sini lagi, di sini juga gitu. Lalu ini persegi, ya sama aja teman-teman bikin lagi rectangle di sini, nanti bikin di sini perseginya, lalu warnain kan, tulis namanya siapa dan lain-lain. Lalu apa ya? Nah, mungkin kita akan belajar sedikit bagaimana cara buat dari contohnya jam ini atau logo ini gitu kan. Atau mungkin yang lebih enak kita langsung ke cara buat logo sederhana gitu ya. Logo sederhana, bentar. Saya coba download salah satu logo BUMN. Logo apa ya yang mudah? Ini aja. Nih, kita akan coba redesign dari logo Pertamina. Nah, yang ini mungkin teman-teman nanti bisa lanjutkan yang bagian banner tadi, teman-teman. Bisa jadikan contoh dari desain KSPM ini kan. Teman-teman tinggal latih sendiri. Oh, ini tadi udah tahu nih cara masukin fotonya, cara nge-trace-nya. Nah, ini satu lagi tambahan ya. Kita coba redesign dari logo Pertamina. Karena kita menurut saya logo Pertamina ini sederhana tetapi hasilnya sangat bagus gitu. Kita nggak perlu pakai golden ratio juga udah bisa gitu. Jadi cara sederhananya hanya dengan persegi teman-teman. Nih kita klik di sini bagian persegi, kita arahkan ke sini, lalu inilah kita redesign-nya dengan cara menjiplak dari logonya. Teman-teman tinggal bikin persegi satu di sini, lalu di sini juga satu. Nih, nah teman-teman tinggal arahin, miringin gitu dari persegi yang kita buat tadi. Nih, oke kurang panjang. Nah teman-teman tinggal miringin seperti ini, sesuaikan dengan warna birunya tadi. Sini, yang merahnya juga kita sesuaikan juga. Kita miringin sesuai dengan logo Pertamina-nya. Nah, ini udah jadi dari logo Pertamina. Teman-teman klik yang di bagian birunya tadi. Teman-teman tinggal gunakan yang di sini tadi saya bilang corner radius gitu. Ini kan bagian kirinya agak
bengkok. Jadi teman-teman tinggal naikkan bagian kirinya. Oh, salah. Nggak perlu dimiringin bukan. Nih teman-teman, tinggal bagian radius yang bagian kiri kita bengkokkan, bengkok. Kita sesuaikan dengan ini. Oke. Ininya bagian kanan bawahnya kita naikkan juga. Nih, teman-teman sudah memiliki sudut yang sama gitu. Teman-teman tinggal miringkan apa ya? Nih. Ini kita dengan cara cepet-cepet lah. Nih, anggap aja udah ukurannya udah sama gitu ya. Nah, tinggal teman-teman warnain sesuai dengan warna Pertamina-nya tadi, warna biru, teman klik. Lalu ini ya sama dengan cara tadi, atau kita copy paste saja ini, copy paste, taruh ke sini, kita kecilkan. Ini warna hijau. Nah, kita copy paste lagi, kita taruh di atas sini. Nah, di sini ada bagian namanya mirror vertikal ataupun dari horizontal. Nah, di sini kita tinggal horizontal aja, dia akan berubah dengan warna merah. Kita hilangin bordernya. Nah, ini cara sederhana teman-teman bagaimana menjiplak dari logo. Misalnya teman-teman ingin bikin logo nih, oh inspirasinya dari ini, kita tinggal taruh, kita bikin melalui contohnya dari sini persegi. Atau teman-teman bisa bagian di sini ada shape tool. Nah, teman-teman bisa pilih bukan sih bagian sini, bagian freehand tools atau Bezier. Nah, sebenarnya banyak pilihan karena gara-gara share screen tadi dia nggak bisa pakai apa ya, space yang biasanya saya lakukan. Di sini nanti ada banyak pilihan. Saya biasanya pakai 3 point atau Bezier juga bisa. Teman-teman tinggal trace ngikutin seperti ini di sini. Nah, teman-teman gambar sendiri gitu, ngikutin arahnya sini. Nanti teman-teman warnain gitu. Nah, itu cara lainnya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan terkait dasar-dasar dalam melakukan desain menggunakan software dari CorelDRAW. Untuk mungkin lebih lanjutnya, mungkin teman-teman nantinya ada pertanyaan atau apa, itu bisa ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Aufa Pintor. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan singkat mengenai desain grafis yang telah dijelaskan oleh Kak Aufa dan praktek langsung menggunakan aplikasi CorelDRAW. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan.
Kepada teman-teman nih, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada Kak Aufa-nya sendiri. Jadi mungkin bagi teman-teman masih ada yang bingung, langsung aja pertanyaannya diberikan kepada Kak Aufa, atau saya akan membacakan pertanyaannya dari kolom chat. Kak Aufa, ini ada pertanyaan dari Mustafa. Katanya bisa nggak ya font yang nggak ada di Corel, yang kita cari di Google di input ke Corel? Boleh Kak Aufa langsung dijawab aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Mustafa, bisa nggak ya fontnya nggak ada di Corel, yang kita cari di Google di input ke Corel. Nah, cara inputnya ya seperti biasa, install seperti biasa. Teman-teman tinggal download, install, nanti langsung ada di Corel. Karena dia kan font, teman-teman nanti buka di Microsoft Office terserah ya, di Word, Excel, PowerPoint, nanti akan langsung muncul secara otomatis karena udah diinstal. Caranya mudah banget gitu, tinggal download nih, cari font yang teman-teman mau gitu. Teman-teman download, teman-teman klik, tinggal install, dia secara otomatis nanti ada di Corel dan juga dimanapun gitu, di komputernya, di laptop gitu, baik di aplikasi, di software Office tadi, di Photoshop, di Corel, di Adobe, itu langsung otomatis ada. Baiklah, terima kasih Kak Aufa atas jawabannya. Kepada teman-teman lagi, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari kolom chat dari Putri Andriani. Apakah desain grafis harus mampu menggambar secara manual? Oke, kalau jawabannya gini sih. Bisa gambar itu jadi nilai plus. Tapi tidak bisa gambar bukan berarti tidak bisa desain. Karena balik lagi kan, kita cara seperti prakteknya tadi, kita mau buat ini, mau buat itu, caranya kan banyak gitu. Bisa cara A, cara B, cara C gitu. Balik lagi, teman-teman nyamannya di mana gitu. Kalau teman-teman lebih gambar seperti manual, teman-teman tinggal beli pad untuk gambarnya, itu teman-teman bisa pakai freehand tadi, teman-teman gambar, tapi hasilnya dalam bentuk digital. Tapi ketika kita tidak bisa gambar, kita bisa melakukan trace tadi atau intersect dari gabungan-gabungan. Artinya ya kalau kita bisa gambar secara manual, itu biasanya menjadi nilai plus karena dia biasanya lebih tahu gitu untuk detail-detail yang harus ada di dalam desain. Nah, mungkin itu sih jawaban dari aku. Baik, terima kasih Kak Aufa. Tadi kan Kak Aufa sudah jelasin nih cara praktek menggunakan Corel Draw. Terus ini ada pertanyaan dari Afika, adakah
software lain atau aplikasi desain nih yang lebih mudah dari software CorelDRAW sendiri? Jadi memang banyak ya kalau software untuk melakukan desain, karena desain sendiri pun itu tidak tergantung dari aplikasi apa, mau dipakai aplikasi yang aplikasi yang memang digunakan oleh profesional desain dan lain-lain, karena yang dilihat adalah hasil dari desainnya itu bagaimana. Jadi kalau saat ini saya melihat software yang paling mudah untuk kita baru belajar dan mudah diakses, nggak perlu memori yang lebih banyak dan nggak perlu di-download juga bisa, yaitu aplikasi Canva. Nah, jadi di Canva ini kita bisa melakukan desain-desain dasar, tetapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan melalui aplikasi Canva tadi. Nah, mungkin aplikasi Canva itu bisa jadi solusi buat teman-teman yang pengen software yang lebih mudah, atau PixArt pun sekarang kan udah bisa dijadikan tempat desain teman-teman gitu. Ketika teman-teman udah paham dengan aplikasinya, udah tahu yang paling penting teman-teman udah tahu konsep, saya maunya buat gini. Nah, nanti di masing-masing software itu kan udah ada toolsnya masing-masing, tinggal teman-teman gunakan membentuk dari konsep yang ada yang teman-teman pikirkan tadi, tinggal teman-teman tuangkan bagaimana membentuk desain yang telah teman-teman pikirkan. Nah, itu sih. Oke, ini ada 3 pertanyaan. Setelah saya lihat kayaknya pertanyaannya sama ya, rata-rata bertanya tentang bagaimana solusi atau tips desain itu biar nggak bosen atau stuck idenya. Boleh nih Kak Aufa dia berbagi tips sama solusinya. Oke, tipsnya tadi ada kan saya bilang kalau kita sebelum melakukan desain ada brainstorming tadi. Nah, sebelum desain teman-teman harus lebih baiknya pikirin dulu tuh, daripada nanti kita kerjain di tengah-tengah atau di awalnya aja udah penat nih, apa ya yang mau dibuat. Nah, tapi ketika kita udah pikirin dulu, teman-teman sudah dapat nih, udah kepikiran, teman-teman tinggal mengaplikasikan, membentuk desain dari apa yang sudah kita pikirkan tadi. Itu akan jadi lebih mudah. Ataupun tips lainnya adalah teman-teman cari referensi dari banyak sumber gitu, banyak kalau saat ini saya lebih tertarik untuk men-follow akun-akun yang memang contohnya BEM SE, BEM Unsri, atau BEM-BEM lain. Pokoknya yang memang dia melakukan sebuah postingan nantinya itu dalam bentuk desain grafis. Contohnya kan BEM Unsri dia misalnya ada hari ini, hari pahlawan, dia pasti mengupload. Nah, dari situ kita bisa melihat, ini bagus nih untuk bagian fontnya bagus. Nah, lalu kita melihat BEM UI, ini bagus nih untuk bagian bordernya, bagian apanya. Nah, nanti kita dapat inspirasi. Mungkin kita bisa gabungkan dari cara ya, konsep desain dari BEM UI tadi sama konsep desain dari BEM Unsri. Jadi teman-teman bisa gabungkan atau mendapatkan ide desain yang baru gitu. Itu sih. Nah, itu dia tadi tips sama solusi kalau misalnya stuck di ide desain. Mungkin boleh nih teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand. Jadi bisa bertanya langsung kepada Kak Aufanya sendiri. Saya lanjutkan membaca pertanyaan dari kolom chat, yaitu pertanyaan dari Ayu. Kak izin nanya, untuk perbedaan CorelDRAW dan Photoshop itu apa ya Kak? Terus apakah cara kerjanya sama? Ini. Oke, untuk perbedaan dari CorelDRAW dan Photoshop itu apa ya? Terus apakah cara kerjanya sama? Oke, jadi sebenarnya intinya sama sih. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam, ada yang namanya, kalau di Photoshop itu layer. Saya juga dulu pertama-tama desain
menggunakan Photoshop. Nah, jadi dia tuh mainnya per layer. Pun di Corel itu per layer, tapi tidak benar-benar ditunjukkan di bagian kanan urutan-urutannya. Kita tinggal klik CTRL, pack up, pack down aja, mau kita taruh di layar paling atas, layar bawah, tanpa perlu ada di sisi kanan, oh ini layar segini, segini. Sedangkan di Photoshop, itu udah ada masing-masing layar gitu. Jadi teman-teman ketika mau ngeklik yang bagian bawah di bagian layar desain teman-teman harus klik dulu layarnya udah sesuai nggak. Kalau udah sesuai, baru teman-teman bisa mengkliknya. Ketika teman-teman layarnya berbeda, teman-teman tidak bisa mengkliknya. Terus cara kerjanya ya sama. Lagi-lagi desain itu kan balik lagi ke hasilnya gitu. Mau bagaimanapun caranya, mau pakai aplikasinya apa, hasilnya yang lebih dilihat oleh orang-orang. Karena ya nggak ada nih kita mau menyampaikan sebuah informasi, kita liatin prosesnya, oh cara bikinnya gini, tetapi hasilnya dari desainnya. Dan juga biasanya kalau untuk sekarang saya Photoshop itu lebih untuk foto, untuk edit foto, misalnya kita mau ganti rambut kah, ganti apa, itu lebih enak di Photoshop. Tetapi kalau kita mau bermain di bitmap ataupun di yang artiannya lebih ke grafisnya nih banget, itu ke Corel Draw, itu lebih cocok daripada Photoshop. Itu sih kalau perbedaan dan cara kerjanya. Oke, baik, terima kasih Kak. Menurut Kak Aufa sendiri nih, berdasarkan pengalaman yang udah Kak Aufa gunakan, apakah lebih mudah menggunakan Photoshop atau Corel Draw? Balik lagi kita maunya buat apa dulu gitu. Nah, tadi kalau kita mau buatnya mau desain banner, pokoknya tentang desain grafis, itu lebih cocok ke Corel. Saya lebih memilih Corel, lebih mudah Corel. Tapi kalau saya ingin sudah buat nih logonya dan mau bikin efek yang gimana, saya pasti baliknya ke Photoshop daripada Corel. Itu. Atau hanya desain-desain untuk pamflet biasa, kadang saya pakai Canva, tinggal pakai Canva aja udah bisa kan sekarang. Oke, baik Kak Aufa. Ini ada yang raise hand Kak kepada Saudara Haikal. Langsung saja saya persilakan. Terima kasih waktunya. Saya izin bertanya nih kepada Kak Aufa. Ini lebih ke sharing pengalaman aja. Menurut pendapat Kak Aufa, gimana nih cara kita menghadapi klien yang revisinya itu banyak banget? Terkadang itu hal yang dari yang sepele, itu dari orang lain, itu sangat memberatkan kita dan seakan-akan usaha kita itu ada yang sia-sia gitu. Bahkan kita mungkin ada menyiapkan beberapa opsi desain lain gitu. Gimana cara dari Kak Aufa menghadapi klien yang seperti itu? Oke, kalau tentang klien, saya punya yang namanya Indodesign nih kan. Saat ini Indodesign juga sudah ada 3 perusahaan, sama-sama perusahaan majalah yang ada di Serang sana gitu. Jadi ketiga perusahaan ini dengan Indodesign, MOU-nya kita bikin terlebih dahulu. Nah, awalnya saya bikin proposal terkait ini harga dan lain-lain, pengantar dan lain. Tapi ketika udah masuk kita meeting via Zoom seperti ini, ada memang hal-hal yang memang harus kita tekankan terkait revisi tadi. Contohnya tadi dengan harga untuk majalah itu, desain majalah sekitar berapa ya? Sekitar 500.000 nih. Nah, ketika dianya kita kasih tahu lagi nih, ini 500.000 dengan revisi 3 kali. Nah, revisi yang bagaimana? Kita harus kasih tahu ini untuk revisi minor atau mayor. Kalau minor mayor maksudnya minor revisi kecil kan, mayor revisi memang besar. Kalau minor kan mungkin tulisannya salah, itu kan nggak terlalu ribet, tuh nggak apa-apa. Nah, lalu ketika revisi mayornya udah habis jatahnya 3 kali, kita bikin opsi lagi.
untuk tambahan 1 kali revisi berapa, tambahan 2 kali revisi berapa, yang nantinya atas komunikasi antara kamu dengan klien kamu gitu. Itu sih harusnya. Karena kita nggak bisa bilang, oh 500.000 untuk revisi sepuasnya. Nah, karena nanti ada aja teman-teman yang mengakalin. Nah, contohnya apa ya? Misalnya di majalah nih, misalnya kita udah bikin covernya, ini udah jadi, oh kita revisinya dikit, rupanya dia cuma ganti edisi. Nah, artinya ketika dia ganti edisi, dia udah bisa cetak baru lagi kan, artinya, oh dia, jadi kita bayar cover bagian depannya aja, bayarnya cuma segini, dan dia udah bisa cetak sesuai 1 majalah gitu. Jadi kamu harus memang ada komunikasi bersama klien terkait bagaimana sistem revisinya, sistem pembayaran terkait revisi. Kecuali misalnya kamu memang revisi sepuasnya kok, ini sampai selesai, sampai puas. Nah, sedangkan kalau saya nggak mau tuh kalau revisi sepuasnya atau apa. Lebih baik kita batasin, dan misal memang dia mau revisi lagi, ada tambahan biaya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih saran juga. Mungkin Kak Aufa, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama yaitu ada dari Mustafa, mau tanya, saya sering lihat di IG Islami yang share post edukasi. Quote, biasanya itu editing pakai apa ya? Dan bisa nggak pen tablet dipakai ke Corel Draw? Terima kasih. Oh, yang ini ya. Nah, kemarin saya sendiri dapat saran dari teman-teman untuk pelatihan menggunakan aplikasi PixArt. Itu khusus untuk edukasi tentang Islami, quotes, dan lain-lain. Nah, balik lagi kan, aplikasinya itu teman-teman terserah, bahkan PixArt pun bisa, pen di PC pun tanpa download pun bisa gitu. Tinggal ketika teman-teman udah ada idenya, oh saya mau buatnya bikin bulat seperti ini. Nah, di aplikasinya pasti ada cara untuk membuat bulat atau lingkarannya tadi. Jadi mau dia pakai tablet atau di Corel Draw itu terserah. Saya pun dulu waktu masih aktif di organisasi, saya biasa desainnya misalnya kepepet atau apa, apalagi waktu PMB Unsri itu kan postingnya banyak. Nah, saya lebih ke ke PixArt. Jadi dari HP langsung upload untuk live report dan lain-lain. Karena memang waktu penerimaan mahasiswa Unsri kemarin, saya jadi penanggung jawabnya, dan memang banyak yang harus diupload di 1 hari. Di 1 hari itu banyak yang harus diupload. Jadi tinggal pilih mana yang enak untuk kita lakukan, untuk kita buat desainnya dengan waktu yang sedikit waktu yang diberikan tadi. Mungkin itu sih untuk jawaban dari Mustafa. Baik, terima kasih Kak Aufa. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Nur Aini, yaitu software Corel Draw selain untuk membuat poster bisa dibuat apa aja ya Kak? Oh, apa aja. Jadi kalau di Corel Draw ya desain grafis. Teman-teman mau apa sih? Mau buat logo bisa, mau buat mau mock up juga bisa di Corel Draw bisa. Mau nge-trace, mau buat poster, banner, apa lagi ya? Ya apa aja sih bisa sebenarnya mau buat. Kecuali buat yang 3D bangunan itu mungkin AutoCAD-nya lebih enak daripada Corel gitu. Kalau yang model 3D gitu. Atau yang efek-efek yang efek shining atau apa, itu lebih Photoshop. Tapi kalau efek cara biar tulisannya di belakang
tembus di bagian orangnya, itu kan biasanya di Photoshop. Tetapi di Corel juga bisa kalau mau bikin seperti itu. Itu sih jawaban untuk si Nuraini. Baik, terima kasih Kak Alfa atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas materi serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah di-share oleh Kak Alfa Pinter sendiri. Mungkin pada sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC, kepada Saudara Atiko Asmi. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ovi Nurinda selaku moderator yang telah memandu acara inti pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama. Dimohon kepada operator untuk men-screenkan sertifikat. Baiklah, ini adalah tanda simbolis yang kami berikan selaku panitia kepada pemateri Saudara Alfa Pitaro, dan dimohon kepada operator untuk mendokumentasikan foto pada hari ini. Saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada Kak Alfa Pintaro yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan pastinya bermanfaat. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Dan dimohon kepada panitia operator untuk mendokumentasikan foto bersama pada siang hari ini. Mungkin akan saya berikan aba-aba terlebih dahulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih dan diharapkan diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim di kolom chat. Selanjutnya, kami selaku panitia juga akan menginformasikan bahwa untuk sesi kedua dari kegiatan skill improvement akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dengan pemateri yaitu Saudara Muhammad Afif Izzuddin SE. Hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara yang telah kita lalui pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC dan mewakili panitia, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan pada siang hari ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi kedua yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nantinya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pemateri pada hari ini, terima kasih Kak